Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,38%, dengan total market cap mencapai di 1,11 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan sebesar 1,30% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang kembali di atas dari 24.000, karena kemarin sempat 237 seingat gua paling rendahnya ya. Dan sekarang tepatnya di 24.532. Untuk Ethereum peningkatannya sedikit lebih besar di 1,46% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 1.671. Sementara untuk BNB ada peningkatan sebesar 1,73% di angka 314. Untuk XRP peningkatannya nyaris di 2%, lebih tepatnya 1,89%, dan sekarang masih di angka 39 sen. Untuk Cardano meningkat sebesar 1,32% di angka 39 sen. Polygon Matic meningkat sebesar 2,89% di angka $1.41. Dan yang terakhir ada Dogecoin, di mana peningkatan dia sekitar 1,5%-an di angka 8 sen. Nah, jadi kita bisa lihat pada hari ini overall ada peningkatan yang lumayan ya, sekitar 1-2%-an. Dan kalau kita lihat cenderungnya altcoins peningkatannya lebih besar dibandingkan dengan BTC, jadi kemungkinan besar pada hari ini Bitcoin dominance sedikit turun ya. Nah, apa penyebab dari volatilitas yang terjadi pada hari ini ya? Dan mungkin lebih tepatnya kenapa kemarin mulai turun dulu ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kemarin atau lebih tepatnya tadi pagi jam 2 itu ada FOMC meeting ya. Jadi kemungkinan besar ini yang membuat terjadi volatilitas kemarin ya. Nah, uniknya sekarang kalau kita lihat secara indeks dolar dia kembali sedikit melemah di 0,21% ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan detail mengenai FOMC meeting seperti apa hasilnya, kita akan bahas dulu beberapa data lagi di bawah ya. Jadi pada hari ini nanti setengah 9 malam akan keluar dua data penting. Yang pertama adalah GDP dan yang kedua initial jobless claim. Ini literally dua hal yang sangat berpengaruh terhadap nanti kebijakan the Fed ya. Dan setelah itu nanti jam 11-nya akan keluar crude oil inventories ya. Seperti biasa untuk GDP kita berharap dia sedikit lebih rendah daripada forecast. Karena kalau kita lihat untuk GDP itu usual effect-nya adalah kalau dia actualnya lebih tinggi daripada forecast, maka ini bagus untuk currency. Nah, tentunya kita ingin indeks dolar lebih melemah ya. Dan untuk initial jobless claim, harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada forecast karena lagi-lagi yang kita butuhkan adalah pengangguran di Amerika Serikat yang mulai meningkat. Supaya apa? Supaya supaya the Fed tidak terlalu ekstrim meningkatkan interest rate seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kalau untuk crude oil inventory seperti biasa harapan kita lebih rendah daripada forecast, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendarnya, quite simple untuk hari ini ya. Kita ngintip dulu ke besok apakah ada yang penting nggak ya. Untuk besok kita bisa lihat di sini ya. US bisa dibilang ada. Nanti akan ada core PCE price index ya. Ini harapan kita sama kayak baca CPI. Tentunya kita berharap dia lebih turun daripada sebelumnya gitu ya. Dan udah gitu nanti jam 10 malamnya akan keluar new home sales. Tapi tenang aja besok gue ingetin lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian data, bukan data sebenarnya, lebih tepatnya hasil dari FOMC ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, fokus mereka masih di inflasi ya. Dan the Fed menunjukkan bahwa mereka masih open untuk peningkatan interest rate untuk menyelesaikan permasalahan inflasi ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia masih rata-rata ya secara konsensusnya mereka cenderung setuju untuk peningkatan 25 basis point atau 25 BPS ya. Kalau persentase itu 0,25%. Nah, ini bagus karena kenapa? Bisa dibilang market sudah bersiap-siap dengan angka segituan. Makanya menurut gua efek terhadap BTC dan lain-lain cenderung bagus ya. Nggak ada ngomong tiba-tiba, ini kita kayaknya harus naik 50. Tidak seperti itu ya. Paling hanya ada beberapa orang saja lah ya. Kalau kita di sini hanya ada beberapa, mana di sini ya? Wah, kayaknya gue lupa highlight. Tapi lo bisa cek lah di sini. Hanya ada beberapa orang saja yang di sini. Nah, ini nih. Hanya beberapa orang saja yang setuju butuh 0,5% atau 50 basis point. Tapi rata-rata kita bisa lihat cenderungnya hanya setuju di 25 BPS saja. Nah, tujuannya apa? Lagi-lagi seperti
yang gue sudah katakan berkali-kali sebelumnya, tujuannya adalah membuat inflasi itu mencapai di angka 2% atau minimal berjalan menuju 2%, which is sekarang lagi menuju ke sana ya. Maka dari itu mungkin kenapa keputusannya hanya 25 BPS saja, which is good untuk kita pemegang risk on asset ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya overall. Berarti ini tentunya sudah sudah melihat juga data dari ya GDP dan lain-lain lah. Otomatis menurut The Fed masih cenderung peningkatannya nggak perlu terlalu ekstrim ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke charting. Untuk charting seperti biasa kita akan lihat dulu ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kondisinya itu sekarang overall oke ya, dia berhasil lagi retest daerah 24.495 ya. Dan kalau kita lihat kemarin di sini juga dia week-nya itu dengan jelas ketahan oleh angka 23.763, which is good ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dia akan reclaim atau tidak? Kalau dia bisa reclaim ini tentunya bagus ya. Ini bukan PR sih ya, lebih tepatnya ke harapan gua untuk Bitcoin adalah dia bisa reclaim 24.495 dan mulai kalau bisa akumulasiin di daerah sini saja atau konsolidasiin di atas dari 24.495. Tapi andaikan nggak bisa dan mulai lagi ke bawah, PR gua untuk di daily kalau bisa bertahan di atas dari 23.700-an dan di MA20 di sini ya. Jadi itu untuk daily-nya. Andaikan jebol daily-nya gimana? Kalau daily-nya jebol ya kita masuk ke weekly. Harapan gua untuk weekly-nya adalah BTC jangan sampai dia weekly close di bawah dari bull support band. Yang sekarang coba kalau kita lihat di angka berapa sih? Sebentar, kita tutup dulu biar lebih gampang. Kita masukin bull support band. Nah, untuk sekarang bull support band itu ada di angka, coba sebentar kita lihat. Oke, ada di angka 19.590 sampai 21.168. Ya, jangan sampai dia weekly close-nya itu ya di bawah dari sini ya. Kalau dia retest misalkan seperti ini ya, dia retest dari sini misalkan ke bawah sini gitu ya. Masih oke, nggak apa. Konsolidasi di sini nggak apa. Tapi jangan sampai ya sekali lagi weekly close-nya itu seperti ini. Dia jebol ke bawah. Nah, kalau dia jebol ke bawah, weekly close di bawah dari 10 support band, possibility untuk membuat lower low lebih rendah daripada 15.000 cukup besar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar masih sama persis seperti kemarin ya. Harapan gua adalah dia itu bisa mulai jebol lagi ya atau mulai daily close lagi di bawah dari 104,36 ya di daerah sini. Kita tarik dulu di bawah ya. Bawah sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar dan makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser mulai ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua harus disclaimer dulu bahwa DCWT dan semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagi lo yang ingin mendukung TCI ada banyak caranya. Lo bisa like our video, share our video, atau juga bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kita bisa di sini lagi-lagi Bybit sedang ada event yang luar biasa yang bernama Meme Coin Party. Ini hanya untuk di Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Jadi sebelum lu beli meme coins ya, mendingan ikutan ini aja, lebih gampang dapatnya ya. Kalau kita di sini lu bisa mendapatkan 10 juta bonk, 1.150.000 Shiba Inu, 3 juta Floki, dan 5.100 Dogecoin di waktu bersamaan dengan menyelesaikan simple task ya. Yang pertama gimana caranya bang? Simple banget, lu klik daftar sekarang dan ya daftar ya. Lalu yang pertama kalian tinggal ikuti saja yang event pertama ini sangat gampang sekali, sign up dan deposit. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu dan 100 Dogecoin ya. Caranya seperti apa? Yang pertama tinggal sign up di Bybit dan complete at least KYC level 1 saja. As simple as that. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu ya. Dan ini hanya untuk 200 sign up pertama. Jadi buat lu yang belum secepat mungkin sign up ya. Lalu yang kedua, lu tinggal melakukan deposit yang lebih dari 50 USD ya. Selama 7 hari setelah lu sudah sign up ya. Jadi easy banget ya. Itu rewardnya sebesar 100 Dogecoin. Ini untuk 500 depositor pertama ya. Lalu selanjutnya event kedua, ini adalah kita tinggal trade 200 atau lebih USD dalam spot dan kita bisa menangkan lottery prize untuk memenangkan meme coins ya, atau meme coin tokens.
kita bisa mendapatkan 10 juta bonk untuk 100 pemenang. Ini nggak ada kriteria, literally nanti tinggal dibagikan saja ya. Lalu 20 pemenang akan mendapatkan 3 juta floki ya, apabila si spot trading volume sudah mencapai lebih dari 5 juta US dollars, bukan punya lu sendiri tapi seluruh partisipan. Yang ketiga, lu bisa mendapatkan 5.000 Dogecoin untuk 5 pemenang yang hoki ya, dengan total spot trading volume sebesar 15 juta US dollars. Ya, lagi-lagi bukan cuma punya lu tapi semua partisipan. Yang ketiga, lu bisa memenangkan juga 10 juta Shiba Inu dengan kalian mengikuti social media campaign mereka. Kalian tinggal share ya, dan nanti akan mendapatkan satu lucky draw tiket ya. Cara seperti apa? Tinggal nanti submit sharing lu ke form ini dan 20 user yang beruntung akan mendapatkan 1 juta Shiba Inu masing-masing ya. Buat lu yang tertarik silakan bisa post lu di sini, baca semua syarat dan ketentuannya. Apabila sudah cocok bisa ikutan ya, dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk dulu ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini secara buy limit posisi spot kita sudah kena buy limit pertama di daerah 24.495 dan buy limit kedua kita yaitu di 23.763 ya. Nah, jadi untuk buy limit spot tinggal tersisa di MA20 saja yaitu di 23.253, atau buat lo yang kemarin belum pasang di buy limit kedua di sini bisa pertimbangkan juga untuk pasang lagi ya. Nah, itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat terjadi retest 1, retest 2 di daerah 24.495. Maka dari itu ini adalah setup posisi short kita. Jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi futures, monggo bisa buka posisi short di sini dengan target TP di 23.763. Begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 24.495. Jadi posisi long di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dan juga spot di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat kondisinya cukup mirip seperti Bitcoin. Kemarin buy limit pertama sudah kena, buy limit kedua juga sudah kena ya. Jadi buat yang belum tahu, kemarin recapnya buy limit pertama di 1660, buy limit kedua secara spot di 1623. Yang tinggal tersisa hanya buy limit ketiga saja di 1567. Ya, jadi tinggal tersisa itu. Buat lo yang mungkin kemarin ketinggalan buy limit di pertama dan kedua bisa pertimbangkan untuk pasang buy limit kalian ya. Untuk secara futuresnya sama juga seperti BTC, retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, target TP kita berarti di 1623 secara posisi shortnya ya. Nah, untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 ya di 1623, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 1660. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi futures dan spot di Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat kemarin dia dengan jelas ketahan oleh dua struktur ya. Sebenarnya satu struktur, satu moving average ya. Dia ketahan oleh struktur $1.35 dan kebantu oleh MA20 ya. Nah, jadi buy limit pertama sudah kena, buy limit kedua nyaris kena ya, nyaris kena. Jadi for now masih tersisa masih tinggal dua lagi berarti ya. Buy limit kedua kita di MA20 dan buy limit ketiga kita sekarang antara MA50 atau di $1 lebih 12 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kemarin retest pertama, maka pada hari ini apabila terjadi retest kedua di $1 lebih 35 sen, nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long karena ini adalah konfirmasi ya. Target TP di mana? Target TP-nya adalah di $1 lebih 53 sen. Untuk posisi shortnya, untuk sekarang yang paling dekat mungkin andaikan Matic gagal mempertahankan struktur sini dibawa ke bawah, retest 1, retest 2, nah kita bisa buka posisi short. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dan spot di Matic. Sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi futures hati-hati, nanti malam akan keluar beberapa data penting dari US ya. Jadi pastikan kalau buat lo yang konservatif, mungkin mau tutup dulu sebelum keluar data jam setengah 9 malam bisa dipertimbangkan. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat ya, kemarin dia nyaris retest ke MA50. Berarti untuk secara buy limit spotnya nyaris kena ya.
Nah, tapi buat kalian yang pasangnya pas banget ya otomatis nggak. Karena kalau kita lihat wicknya cuma nyaris kena ya. Nah, untuk buy limit kedua kita juga otomatis masih belum kena ya. Karena buy limit pertama juga belum kena untuk BNB. Dan buy limit ketiga kita jangan lupa di MA200. Jadi sekali lagi gue ulangi, buy limit pertama MA50 atau 301. Buy limit kedua di 296. Dan buy limit ketiga di MA200. Untuk posisi featuresnya, kemarin posisi shortnya juga nyaris kena target TP. Tapi tergantung nih, buat lo yang TP-nya sedikit lebih konservatif, dinaikin sedikit, harusnya sudah kena ya. Nah, buat lo yang pas banget ya otomatis belum kena ya. Nah, untuk posisi longnya, otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi futures di BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Atom atau Cosmos. Jadi sesuai dengan pembahasan kemarin, buy limit pertama sudah kena dari tanggal 21 Februari kemarin, lusa ya lebih tepatnya. Lalu untuk buy limit kedua kita di $13 atau MA50 sudah semakin mendekat ya. For now sepertinya kita bisa mulai pecah nih ya, karena MA50 sudah lebih naik signifikan. Jadi untuk buy limit kedua mungkin kita geser aja ke MA50 yang sekarang ada di $13 lebih 15 sen. Sementara untuk buy limit ketiga kita di $13. Jadi itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya, posisi short kemarin yang terbentuk pada tanggal 20 dan tanggal 21 Februari kemarin, konservatif sudah kena TP. Tapi buat yang agresif, kita bisa lihat sudah semakin mendekat ke MA50. Jadi buat lo yang masih agresif nih ya secara target TP-nya, ya bolehlah ditunggu kita lihat kena atau enggak. Dan untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di MA50, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot dan futures untuk Atom dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, pada malam ini cukup penuh data-data dari US, jadi buat lo yang konservatif, gue sarankan TP dulu aja sebelum dia masuk ke jam setengah 9 malam. Atau kalau lo mau sedikit lebih agresif, jam 11 lah ya. Tapi kalau lo konservatif, gue sarankan tutup dulu lebih awal, supaya tidak kena resiko volatilitasnya ya. Dan juga jangan lupa ya, jangan pakai uang panas, dan yang kedua jangan juga over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.